Baik, selamat malam teman-teman dari YouTube-nya Senja Organizer Pontianak. Kali ini saya kedatangan dua vendor ternama di Kalimantan Barat. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang sudah sangat pro di tempatnya masing-masing, spesialis. Tepuk tangan dong kita buat Cemerlang Pertasindo dan Dewi. Baik, banyak yang bakal kita omongin tentang dunia event di tengah bencana COVID-19 yang sampai sekarang belum juga terselesaikan. Semoga bulan Juni kita udah kembali seperti sedia kala, event-event juga ada jalan lagi. Baik, apa kabar semuanya, Mas Baru, Mas Igon. Kalau orang manggilnya Mas Ari, Mas Kurkon, saya manggilnya Mas Igon. Siap. Banyak asal kok. Sekarang lebih santai daripada konten-konten yang kemarin yang minggu lalu kita upload juga, karena hari ini kita lebih ada minumannya, ada rokoknya, jadi lebih santai karena ini orang-orang event, orang-orang yang sangat keren di Kota Pontianak, yang pegang artis, yang pegang semuanya, yang kalau misal hitungannya riders, artisnya minta apa, mereka berdua ada. Satu di sound system dan lighting, satu di rigging, lighting dan segalanya. Boleh Mas Baru kenalkan buat netizen Kota Pontianak. Oke. Halo, nama saya Baru. Bekerja lagi atau apa sih? Saya sebagai vendor, khususnya di produksi apa sih namanya? Sound system dan lighting. Terus Mas Igun. Kenalkan, nama saya Ari Kurkon, biasa dipanggil Igon. Kita vendor di bidang jasa, Semua ada. kontraktor, kita semua ada. Semua ada, event kontraktor semua ada. Ya. Baik. Untuk keperluan event konser bisa, eksibisi bisa, venue bisa, terserah sesuai permintaan klien. Ini berdua gimana ya? Aku tuh kenal dari Igon dulu. Mas Igon tuh 2015. Mas Baru tuh 2017. Jadi dulunya tuh Igon tuh saya nggak tahu tuh, jujur saya nggak tahu dulu dia yang punya Cemerlang Pertasindo, karena yang saya tuh berhubungan sama domba. Ya domba, ya lu berhubungan sama domba. Jainal. Kamu kembali lagi ke dunia event ya. Jadi berhubungan itu, terus habis itu setelah itu ada event ngenalin saya sama Mas Baru. Saya dulu tuh masih ingat, saya cuma minjam mixer sama keyboard, kenalan. Ternyata Mas Baru orangnya enak diajak kerja sama, enak itu. Transferan DP itu di awal, udah habis itu lanjut aja Jon gitu. Jadi tidak perlu DP sampai 80%, dikasih 15% lanjut aja lagi. Kita lanjut ke, boleh dikenalkan untuk awal berdiri mungkin yang lebih dari senior tuh untuk Mas Igun dulu deh, Mas Igun. Oke, untuk Cemerlang Pertasindo itu berdiri tahun 97. Tahun 97 itu zaman dari orang tua dulu yang mengerjakan, lebih tepatnya itulah ya, mertua sih, dari mertua. Cuman sekarang saya yang handle. Itu tahun 97 awal mulanya berdiri. Itu ceritanya dikarenakan dulu orang tua kesusahan mencari tenda. Awalnya. Jadi setiap ada acara pasti cari tenda itu sangat susah. Ada wedding cari tenda susah, ada orang meninggal cari tenda susah. Jadi tercetuslah beliau tuh untuk mendirikan tenda. Awal mulanya Cemerlang Pertasindo itu tenda. Jadi orang Kalbar cuma tahu Cemerlang itu tenda. Tetapi sekarang seiring berjalannya waktu, udah modernisasi dan lebih ke kekinian. Kita sekarang udah tahap semuanya ada sih, dari rigging, lighting, LED, AC, GC, nah komplit lah. Lengkap ya semuanya gitu. Berarti tahun 97 ya Mas Igun? Tahun 97.
tahun 97. Sekarang kalau di transfer 23 tahun. 23 tahun tahun 97. Tua ya. Tua ya. Sangat tua untuk orang lama atau orang Pontianak atau orang lama. Jadi OLS Bang. OLS ya orang lama sekali ya. OLS semua orang lama sekali. Terus selanjutnya Mas Baru. Ini nih pemain baru. Kenapa ya? Pemain baru Speknya tapi speknya kalau ada talent yang minta tuh, oh adanya sama dia, oh yang apa sama dia gitu. Coba Mas Baru apa JB System? Oke, saya baru dari JB System Event Production. Pertama JB berdiri tahun berapa ya? Tahun 2015. Sebelumnya sih sempat gimana ya? Sebelumnya juga pernah sempat punya studio musik tahun 2004 sampai 2006. Ya itu yang mencetuskan pertamanya orang tua kan. Ujung-ujung sampai sekarang ya berawal dari apa sih? Dari ngeband, ngejam segala macam, festival, terus main di kafe. Ujung-ujung habis itu awal mulanya sih memang cuman pengen buat studio musik aja, tempat rehearsal, cuman kok ngeliatin makin sekarang kok kayaknya asik ya usaha di bidang ini gitu ya. Ya udah terjun langsung nyelam tuh gitu aja. Basah deh. Alamat Oh iya, alamat sendiri masih alamat JB System. oke, alamat JB System di Pontianak tuh di Kota Baru, Jalan Profesor M. Yamin, Gang Bina Karya nomor 7B. Awal mula JB System cuman pertama sound system saja. Ya dari main audio terus melangkah lagi sekarang kita udah punya lighting sendiri gitu. Berarti Sekarang baru sampai segitu sih. 2015 ya. 2015 jalan apa? Jalan Profesor M. Yamin, Gang Bina Karya nomor 7B. Jalan Bata Merah. Jalan Profesor M. Yamin, Gang Bina Karya. Ingat ya, Gang Bina Karya tuh JB System, bukan selebgram tuh ya. Di depan tuh ada artis selebgram. Kayaknya itu yang ngetop tuh. Betul. Teman kecil. Jadi itu sih. Terus dunia event dari 97 mungkin Mas Igun dari 2000-an ngelanjutin usaha cemerlang. Semuanya ada, apa sih yang beda dengan sekarang, dari yang dulu sampai sekarang? Yang pasti kalau perbedaan dari dulu sekarang sih properti sih Mas. Properti Udah pasti beda. Yang dulunya hanya tenda, sekarang udah ada rigging, ada lighting, ada LED, Ada semuanya. ada semua. ada semua. Lengkap. Kalau dulu tuh gini ya, dulu sebelum saya Senja tuh ada, saya buat IO. Dulu tuh saya sangat senang nonton konser. Itu tuh di Stadion Sultan Syarif, saya senang banget nonton konser. Konser apapun saya nonton. Jadi oh kayak gini ya nonton tuh. Saya cuma nontonnya tuh pas acaranya berlangsung, tapi nggak tahu sebelum itu H-1 produksi, sebelum produksi itu seperti apa. Ternyata pasang genset, pasang apa. Dari suka dukanya menjadi seorang event kontraktor, Mas Igun? Kalau suka duka event kontraktor sih pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Saya pernah loading acara yang paling menurut saya yang paling terbebani itu Sel Karimata. Sel Karimata. Sel Karimata Itu di Kayu Utara. 2007 atau 17 ya? Atau 16. Oh, itu. Sel Karimata di Kayu Utara itu sangat terbebani karena terlalu banyaknya properti. Jadi kita sudah mulai prepare H-9, di mana di situ kita bekerja ekstra keras. Mengapa ekstra keras? Dikarenakan areal tersebut belum jadi sama sekali. Oke. Jadi pun hanya sebagian. Jadi yang dimana udah jadi lokasinya di situ kita dirikan tenda, dirikan flooring. Jadi yang time schedule kita seharusnya bisa masuk barengan nih, dikarenakan kondisi lapangan belum fix sempurna selesai, jadi kita izin kerja. Itu
itu kurang lebih sampai berapa lama ya? 2 minggu untuk cuman untuk ngurusin produksi itu. produksi 2 minggu. Berarti kalau misal dihitungkan dari zamannya Mas Igun untuk menghandle event kontraktor itu, apakah itu yang paling berkesan atau effortnya kayak gimana? Itu sih paling berkesan karena ada kebanggaan tersendiri. Nasional itu ya? Internasional. Internasional. Itu pertama kali saya menghandle presiden. Oke. Itu pertama kali saya menghandle presiden, berurusan dengan menteri, berurusan dengan protokoler. Jadi ya sangat berkesan lah yang itu. Oke, kita berarti ngomongin sedikit ya. Kalau kita berarti ngurusin dengan menteri protokoler, bedanya sih apa sih kalau misal kita event yang biasa gitu, regular event yang udah, oh ini panggung, stagingnya kayak gini, stage-nya kayak gini, terus kayak gini, dengan event-event pemerintah, event-event yang seharusnya kan kalau event-event dari luar kan lemparan dari OIO Jakarta atau IO kan H-1 udah clear area, udah semua hasil. Kalau dari pemerintah gimana? Prinsipnya sama sih Mas. Nah, karena kita bekerja tidak membedakan mau dia pemerintah kah, mau dia pejabat kah, mau dia IO kah, atau orang biasa kah, kita tetap pelayanan kita 100% maksimal ke mereka karena kita memang melayani dengan hati sih Mas, karena supaya lebih inilah kita profesional di bidangnya. Perbedaan untuk timeline pasti sama. Amin 1 selalu gladi resik, Amin 1 gladi. Cuman perbedaan di pemerintah ada protokoler yang istilahnya udah clear area. Seperti kayak RI 1 itu Amin 2 udah harus clear area. Amin 2 harus clear area. Harga clear area dalam arti kata pekerjaan mayor itu udah clear. Udah enggak ada lagi ya semuanya. Amin 1 itu udah dilarang kerja. Oke. Dan kita pun pekerja udah nggak boleh masuk ke area situ. Biasanya seperti itu sih. Itu untuk kalau pemerintah gitu. Kalau yang lain kan kita Amin 1 gladi, tapi kita masih bisa menyelesaikan yang minor-minor nih. Mayor bahasa tinggal menyelesaikan minor finishing lah. Masih ada lah yang itu nih. Bahkan kalau misalnya itu masih bisa tambah, masih ada. Kalau pemerintah emang udah nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Sip, kalau Mas Baru dari JB System, nanganin sound, nanganin lighting yang paling berkesan dan punya effort besar selama berdiri JB System. Apa ya? Yang pertama kali yang berkesan tahun lalu ya. Tahun lalu tuh pertama kalinya kita ngendel konser. Bukan konser besar sih ya, kelasnya medium, cuman ya yang pertama kali ngendel konser di situ. Cuman nggak ada lightingnya. Lightingnya masih sama tender. Event apa? Event boleh sebut event? Boleh. Nama eventnya event apa? Event perusahaan rokok. Nama eventnya Rotus Adrenalin. Ya dari situ juga, karena sebelumnya kan kita juga dari pertama kali mainnya ya kayak sound akustikan, terus ya wedding segala macam. Siapa tuh Pak bintang tamu ya Pak? Apa? Untuk yang RTS. Bintang yang ini ya, yang Mas Baru pegang RTS yang kenapa tuh? Yang pertama kali main itu kan RTS ya. Bintang tamunya siapa? Banyak. Salah satunya. Salah satunya yang berkesan ini bukan tulus, dari luar, dari Australia. Iya, Miami Horror. Iya. Itu agak gimana ya, karena perbedaan bahasa juga, jadi agak gimana ya, agak berkesan lah, yang buat berkesan. Jadi dengan sistem kita bisa tahu sistem mereka gimana, kita cocokkan sistem kita gimana. Terus lokalnya banyak sih, kayak dari Tulus, yang The Sigit. The Sigit ya? Iya, Tulus, The Sigit, terus siapa lagi? Bukan, Revenge the Fed. Terus udah itu lokalnya di situ. Betul. Apa ya? Event-event yang RTS kan pasti langsungnya ke Soundrenalinya kan biasa yang di Bali. Iya, yang di Bali. Itu sebenarnya big event malah sebenarnya kalau dibilang di Indonesia kan karena big event. Berarti kalau seandainya dengan orang luar gitu, ketika dia datang butuh sound atau ada yang lain kayak itu, apa sih kesulitannya untuk kerja? Komunikasi.
Nah karena keterbatasan tim kita, kota kita gitu kan, syukur-syukur kalau masih ada satu dua orang yang bisa bukan fasih, yang bisa sedikit berbicara bahasa internasional kan, bahasa Inggris kan. Tapi kalau tidak ada kan ya itu susah komunikasinya. Mereka ngomong apa kita nggak ngerti gitu. Tapi pengalaman baiknya di situ sih. Jadi kita bisa handle. Kita tahu nih apa sih misalnya kayak SOP kerja dari luar tuh kayak gimana. Terus perbedaan unit kita dengan unit mereka kan dari segi listrik atau dari segi apa kita bisa tahu. Gitu sih. Workflow-nya kita bisa tahu. Kalau tadi kan kita udah ngomongin event semuanya. Berarti ketika kita mau dirikan panggung, mau masukin sound, lighting dan lain-lain kan, berarti kita perlu tenaga yang banyak nih. Perlu tenaga yang banyak. Saya mau tanya kalau misalnya untuk maintenance satu event, misal kita eventnya di Rumah Radang gitu ya, di Rumah Radang yang sekarang tempat event. Untuk Mas Igon dulu, gimana sih memanage semua kru untuk on time? Misal dari IO-nya nih, Mas Igon, aku H-1 jam 8 malam, aku harus cek sound ya, gimana gitu. Sedangkan kita baru kebiasaannya kan loading kan biasa H-1, H-2 kadang kalau orangnya baik atau IO-nya nambah ya, itu gimana Mas Igon? Saya dulu. Mas Igon. Oke, kalau itu ya dari timeline pekerjaan. Jadi pertama yang saya lakukan tuh saya selalu menanyakan ke IO-nya, kita loading berapa lama? 3 hari kah? Seminggu kah? Kasih waktu ya. 2 hari kah? Jadi udah ketahuan waktu kerja kita. Saya tanyakan layout dan properti apa yang digunakan. Udah tahu semua, lalu saya buat time schedule sendiri ini. Oke. Kalau saya buatnya biasa pakai kurva S, Mas. Kurva S itu jadi ada volume pekerjaan untuk mencapai puncak karya. Nah dari situ saya hitung misalnya riggingnya ukuran sekian, soundnya dipakai sekian, lightingnya dipakai sekian, LED dipakai sekian, genset sekian. Itu saya hitung tuh. Jadi dengan waktu pekerjaan sekian, dapatlah berapa pekerja yang bisa saya bekerjakan, apakah 40 orang, apakah 50 orang. Tapi sih rank biasanya di angka 40 orang sih. 40 orang. Berarti karyawan 40 orang itu berarti kan misal dia ada di Rumah Radang datang, apakah di minit, oh ini 10-nya bagian ini, 10-nya bagian yang di depan gitu atau gitu? Ya ada di manage sekarang di Cemerlang kita ada beberapa divisi. Jadi misalnya si rigging 10 orang, rigging ukuran besar 10 orang, nanti genset, tim listrik yang mengerjakan. Kalau ada tenda sarnafil atau tenda konvensional biasa, itu tim tenda yang mengerjakan. Nanti masuk lagi tim perlengkapan, yang ngurusi kursi, meja-meja dan sebagainya. Belum lagi ada tim tukang. Tim tukang ada mana? Tim tukang itu untuk ngurusin spesial desain. Jadi ada spesial desain kita beda orang lagi gitu. Jadi dari beberapa part yang udah kita bagi, kita pastikan kita sesuai timeline apa yang dikasihkan ini. Misalnya jam 2 selesai, kita pasti selesai jam 2. Berarti kayak gitu. Kalau dari Mas Baru untuk sound, ini kan kadang ketika lighting panggung udah berdiri, sound yang harus siap nih, udah gitu. Nah itu gimana sound? Ya, kalau dari sound kurang lebih sama, cuman ada sedikit yang berbeda. Jadi kalau kayak kita kan, kita mau tahu dulu orderannya seperti apa, orderannya seperti apa, kapasitasnya seperti apa. Setelah kita tahu kapasitas dan segala macamnya, kita baru keluar quotation. Quotation ini maksudnya gini loh, berapa banyak sih barang yang turun segala macam. Nah dari situ baru bisa kita ukur, oh ini yang kerja harus berapa orang. Itu beda, walaupun sama kayak Cemerlang gitu kan, misalnya kayak oh ini beda divisi ya. Kalau di sound system lagi, di dalam satu buah kata yang namanya sound system itu terdapat banyak divisi juga, gitu. Yang mana ngurus bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Nah itu kita briefingkan. Nah habis kita briefingkan, ada lagi tim yang ngerjain gitu. Misalnya kita minta layout dulu,
minta layout dulu. Biasanya kan ada layout tuh yang udah di mapping ke digital, ke PDF atau ke gambar. Kita buat, oh ini peletakannya bagaimana, sekian. Oke. Nah habis itu ditanyain lagi ke vendor kerjasama kita, kira-kira karena biasanya beliau yang tahu kan waktu kerja yang dikasih oleh IO seperti apa gitu kan. Oke. Berapa lama? Nah, kita tunggu tuh. Oh misalnya origin jadi Jam hari sekian. ini atau jam sekian, nah, baru kita bisa loading barang segala macam gitu. Itu sih paling itu.